Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan verbal analogi. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar masalah TIU khususnya kemampuan verbal analogi, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama ada olahraga dan juga sakit. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, teman-teman bisa mencari jawaban dengan cara kita buat kata-kata yang ada di soal ini menjadi sebuah kalimat. Oke, jadi kita misalkan seperti ini. Olahraga dan sehat. Jadi kita bisa buat sebuah kalimat dari kata-kata yang disediakan. Olahraga membuat kita sehat. Kayak gini ya. Dari sini kita kemudian bisa melihat bahwa kata olahraga dan kata sehat ini dihubungkan oleh sebuah kalimat, sebuah kata membuat kita, kayak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung aja melihat jawabannya. Jadi ini dan juga ini kita bisa isi dengan setiap kata di jawaban. Misalnya untuk jawaban A, minum akan membuat kita haus. Oke, ini jelas salah. Karena kalau minum justru kita nggak akan haus, kayak gitu. Makan akan membuat kita kenyang. Oke, ini adalah pilihan jawaban yang tepat yang sesuai dengan olahraga dan juga sehat. Oke, kemudian kalau jawaban C, nasi akan membuat kita lapar. Oke, ini salah. Lapar akan membuat kita kenyang. Ini juga salah. Haus akan membuat kita lapar. Oke, jadi ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat yang merupakan analogi dari kata-kata yang ada di soal adalah yang B. Olahraga membuat kita sehat, makan membuat kita kenyang. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa membuat kesesuaian antar kata menjadi sebuah kalimat, kemudian kita cari kesesuaian dari kalimat tersebut di jawabannya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Defensif, ofensif. Oke, kalau teman-teman perhatikan, defensif ini merupakan bertahan artinya ya. Kemudian kalau ofensif ini artinya adalah menyerang. Sehingga kalau kita cermati, dua kata ini merupakan kata yang saling bertolak belakang atau kata yang merupakan antonim. Jadi defensif itu antonimnya atau lawan katanya adalah ofensif. Oke, dari sini teman-teman bisa langsung melihat jawaban yang merupakan sebuah antonim, kayak gitu ya. Kalau diperhatikan untuk jawaban A, penjual dan penghasilan. Oke, ini jelas salah karena penjual itu antonimnya adalah pembeli. Kemudian untuk pilihan jawaban B, konsumen penghasil. Oke, ini adalah jawaban yang tepat. Konsumen penghasil ini adalah sebuah kata yang saling bertolak belakang. Penghasil itu kita bisa sebut dengan produsen. Oke, jadi ini adalah eh, kata-kata yang memiliki makna antonim sehingga jawaban B ini adalah analogi dari soalnya. Sedangkan untuk jawaban C kita bisa lihat penjualan penghasil. Kalau penjualan harusnya adalah pembelian. Kemudian untuk jawaban D, penghasilan pembelian. Oke, ini juga salah karena penghasilan dan pembelian ini bukan merupakan sebuah antonim. Pembeli dan penjualan ini juga salah. Oke, jadi jawaban B ini adalah jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yogurt dan susu. Kalau teman-teman perhatikan, yogurt dan susu ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita bisa buat kalimatnya kayak gitu, seperti di soal nomor satu tadi, yogurt ini terbuat dari susu ya. Yogurt terbuat dari susu.
Kemudian dari sini teman-teman bisa melihat ini yogurt, ini susu. Kemudian mereka dihubungkan, kedua kata ini dihubungkan oleh kalimat atau kata terbuat dari. Sehingga kita bisa mengisi bagian yang satu ini dengan bagian yang ini ke masing-masing jawaban. Jadi kalau kita misalkan untuk jawaban A, sepatu terbuat dari alas kaki. Oke, ini adalah jawaban yang salah. Rotan terbuat dari anyaman. Oke, ini juga salah. Rotan terbuat dari tikar. Oke, ini juga salah. Karpet terbuat dari lantai. Ini juga salah. Kursi terbuat dari kayu. Nah, ini adalah jawaban yang tepat yang merupakan analogi dari kata yogurt dan susu. Kalau yogurt terbuat dari susu, kalau kursi terbuat dari kayu. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, kasur dengan tidur. Nah, kita bisa kembali untuk membuat kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Jadi kalau kita buat kalimatnya, kasur ini merupakan tempat untuk tidur ya. Kasur merupakan tempat tidur. Merupakan tempat untuk tidur. Jadi untuk katanya adalah merupakan tempat untuk ya. Kita bisa langsung aja melihat setiap jawaban. Kursi merupakan tempat untuk duduk. Oke, ini kita bisa langsung melihat jawabannya adalah yang A karena ini sesuai dengan kata kasur dan tidur. Kalau untuk jawaban B, tidur merupakan tempat untuk lantai. Oke, ini jelas salah. Rumah merupakan tempat untuk tembok. Ini juga salah. Dingin merupakan tempat untuk selimut. Salah. Masak merupakan tempat untuk dapur. Oke, ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kertas dan gunting. Nah, kalau kita buat kata-kata ini menjadi sebuah kalimat, kertas ini dipotong dengan cara digunting ya. Kertas dipotong dengan cara digunting atau kita bisa sebut juga kertas dipotong menggunakan gunting kayak gini. Kemudian kita bisa langsung melihat setiap pilihan jawaban. Berarti ini untuk katanya adalah dipotong menggunakan. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung melihat setiap jawaban. Buku dipotong menggunakan penggaris. Oke, ini salah. Karena penggaris itu kan fungsinya bukan buat motong ya, tapi untuk mengukur atau membuat garis kayak gitu. Gunting dipotong menggunakan kain. Oke, ini juga salah. Serut dipotong menggunakan pensil. Ini juga salah. Buah dipotong menggunakan pisau. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena merupakan analogi dari kertas dan gunting. Sedangkan penghapus dipotong menggunakan kertas. Oke, ini jelas salah. Jadi pilihan jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masak dapur. Oke, kalau kita perhatikan, maka memasak atau masak itu dilakukan di dapur. Masak itu dilakukan di dapur. Maka kita bisa mencari kesesuaian dari kata-kata ini dengan kata-kata yang ada di jawaban. Jadi kita tambahkan dilakukan di ya. Olahraga dilakukan di sehat. Oke, ini jelas salah. Jalan dilakukan di berkeringat. Oke, ini juga salah. Lari dilakukan di lapangan. Oke, ini adalah analogi kata yang tepat dengan kata masak dan dapur. Untuk jawaban D, kolam renang dilakukan di renang. Oke, ini jelas salah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika ini kita balik, jadi renang dilakukan di kolam renang, ini benar. Tetapi teman-teman perhatikan bahwa kata pertama itu adalah
masak dilakukan di dapur, bukan kolam renang dilakukan di renang, kayak gitu ya. Jadi, kalaupun ini bisa kita balik, tetapi ini jelas salah karena kita nggak bisa membalik sebuah kata ini. Karena kalau diperhatikan, ketika kita menjawab soal tipe analogi, maka teman-teman nggak bisa membalik sebuah kata karena nanti jadi salah kayak gitu jatuhnya ya. Karena harus sesuai dengan urutannya juga. Jadi masak dilakukan di dapur, lari dilakukan di lapangan. Kayak gitu. Ini juga bisa benar kalau renangnya itu berada di sebelah kiri. Kemudian setelah ini baru kolam renang. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan bahwa kolam renang dan renang ini nggak bisa kita balik ya. Kemudian untuk jawaban E, rumah dilakukan di istirahat. Ini juga sama kayak tadi, istirahat bisa dilakukan di rumah. Tapi karena ini dia katanya kebalik, maka ini menjadi pilihan jawaban yang salah. Oke, jadi itu untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gelas kaca minum. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kata-kata ini bisa kita susun menjadi sebuah kalimat. Jadi, gelas terbuat dari kaca dan digunakan untuk minum. Digunakan untuk minum. Ini adalah kalimat yang kita bisa buat dari kata-kata yang ada di soal. Gelas terbuat dari kaca digunakan untuk minum. Oke, jadi kita bisa membuat sebuah kalimat menggunakan kata-kata ini dengan mengganti kata gelas, kaca, dan juga minum. Tikar terbuat dari rotan digunakan untuk plastik. Oke, ini salah. Kemudian guling terbuat dari bantal digunakan untuk kasur. Oke, ini juga salah. Kamar terbuat dari rumah digunakan untuk kasur. Ini juga salah. Bantal terbuat dari sutra digunakan untuk tidur. Nah, ini adalah pilihan jawaban yang tepat yang sesuai dengan kata-kata yang ada di soal. Jadi ini adalah merupakan analoginya ya. Gelas itu kan terbuat dari kaca dan digunakan untuk minum. Bantal itu terbuat dari sutra dan digunakan untuk tidur. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Sedangkan untuk jawaban E, selimut terbuat dari dingin, digunakan untuk nyenyak. Oke, ini juga salah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8, suhu Fahrenheit. Oke, kalau teman-teman perhatikan, suhu ini kan merupakan besaran ya. Kemudian Fahrenheit ini merupakan satuannya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari kesesuaian dari kata-kata di soal dengan kata-kata yang ada di jawaban. Kilogram dengan massa. Oke, ini kilogram itu adalah satuannya. Massa adalah besarannya. Jadi ini adalah salah karena susunannya kebalik. Harusnya massa dulu baru kilogram. Oke, kemudian luas dan are. Ini adalah jawaban yang tepat. Luas itu merupakan besaran, kemudian satuannya adalah are. Meter itu adalah satuan, kemudian panjang itu adalah besarannya. Jadi ini juga susunannya kebalik. Untuk jawaban D, liter minyak. Ini juga salah ya. Yang E juga salah, beras ons. Ini juga salah. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, karena dalam hal ini minyak itu bukan besaran, beras juga bukan besaran, oke? Jadi ini kita nggak bisa pilih jawaban yang ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 9, 24 Kamis. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kita bisa susun menjadi sebuah kalimat 24 jam. Ini adalah satu hari. Dalam hal ini kita sebut harinya Kamis ya, karena di soal ditemukan Kamis. Maka kalau kita perhatikan, untuk jawaban A, ini kan 10 2022. Ini maksudnya 10 itu adalah bulan, kemudian 2022 ini adalah tahun. Nah, ini jelas salah karena
2022 ini ada 12 bulan, bukan 10 bulan. Kemudian untuk pilihan jawaban B, 31 Januari. Nah, Januari ini terdiri dari 31 hari. Oke, ini adalah jawaban yang tepat. Kemudian untuk jawaban C, 60 terdiri dari jam. Ini kebalik ya susunannya karena kita harus menyusun berdasarkan yang ada di soal. Di soal itu kan satu hari terdiri dari 24 jam. Dan ini Kamis itu terdiri dari 24 jam. Hari Kamis itu terdiri dari 24 jam. Maka harusnya di sini 1 jam terdiri dari 60 menit. Oke, jadi jawaban C juga salah. Kemudian untuk jawaban D, abad 100. 100 terdiri dari abad. Ini juga salah karena harusnya 1 abad terdiri dari 100 tahun. Kemudian 100 dekade ini juga salah ya. Dekade itu 10, bukan 100. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Oke, next ke soal berikutnya. Lapar, nasi, warung. Oke, kita bisa membuat sebuah kalimat dari kata-kata yang disediakan. Jadi kalau lapar maka beli nasi, lapar maka beli nasi di warung. Nah, dari sini teman-teman perhatikan lapar, kemudian nasi, warung. Berarti ini kita bisa masukkan ke kata-kata yang ada di sini. Maka beli di. Panas, maka beli AC di dingin. Oke, ini jelas salah. Kemudian sakit, maka beli obat di apotek. Oke, ini adalah jawaban yang tepat sesuai dengan analogi dari lapar, nasi, dan warung. Masak, maka beli nasi di dapur. Oke, ini salah. Rajin, maka beli sekolah di belajar. Oke, ini jelas salah. Olahraga, maka beli lari di sehat. Ini juga salah. Nah, itu adalah jawaban yang tepat, yaitu yang B. Nah, teman-teman bisa juga memperhatikan warung ini kan merupakan sebuah kata tempat. Kalau diperhatikan dari jawaban A sampai E yang merupakan kata tempat itu adalah apotek dan juga dapur. Nah, jadi kita bisa mengeliminasi jawaban A, D, dan juga E. Kemudian teman-teman perhatikan, lapar ini merupakan sebuah kata sifat ya. Maka dari sini teman-teman bisa perhatikan juga untuk di jawaban yang merupakan kata sifat. Panas, sakit, masak, rajin, olahraga. Yang merupakan kata sifat di sini adalah yang sakit ini. Dan juga yang panas ini ya. Jadi dari sini juga kita bisa mengeliminasi. Karena tadi didapat di pertama itu apotek dan dapur, sedangkan di yang lapar ini panas dan sakit, yang merupakan kata sifat, maka dari sini kita bisa menentukan jawabannya B. Itu adalah cara lain kayak gitu untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat dengan memperhatikan kata-kata yang ada di soal. Jadi bentuk kata apa yang ada di soal, misalnya kata sifat, kemudian kata keterangan tempat, atau kata benda, atau kata kerja, kayak gitu. Itu kita bisa cari kesesuaian katanya dengan yang ada di jawaban. Sehingga kita bisa melakukan sistem eliminasi sehingga ketemu jawaban yang tepat. Nah, itu adalah cara kedua, kayak gitu, cara lain untuk mengerjakan soal tipe analogi jika ditemukan soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Vandalisme perusakan. Oke, kalau teman-teman perhatikan, vandalisme ini merupakan perusakan atau jadi kita artikan ini adalah sinonim karena merupakan sebuah kesesuaian makna atau kata. Maka dari sini kita bisa pilih jawaban yang merupakan kesesuaian makna atau sinonim dari satu kata ke kata berikutnya.
Friksi penggabungan ini jelas salah karena friksi itu justru perpecahan. Jadi ini merupakan antonimnya ya. Ini jawaban A salah. Kemudian jawaban B, faksi perpecahan ini juga salah karena faksi itu adalah penggabungan. Jadi ini juga merupakan antonimnya. Abrasi pengikisan. Oke, ini adalah jawaban yang tepat karena abrasi ini sinonimnya adalah pengikisan. Evaporasi pemaparan ini salah karena evaporasi itu adalah penguapan. Deforestasi ini bukan penghijauan ya, karena penghijauan ini dia bermakna antonimnya. Deforestasi itu artinya penggundulan kayak gitu ya, atau penebangan hutan. Maka kita bisa lihat bahwa arti dari kedua kata ini berseberangan atau berlainan makna, sehingga ini adalah antonimnya. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, untuk soal nomor 12 ini agak berbeda dengan soal yang sebelum-sebelumnya karena di sini ada sebuah analogi seperti ini. Teman-teman bisa cermati acting berhubungan dengan bla 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 sebagaimana bla 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 berhubungan dengan penyanyi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada penyanyi, di sini ada acting. Maka nanti yang ini akan sama dengan yang ini. Jadi kalau penyanyi itu kan merupakan profesi, maka jawaban yang ini juga harusnya adalah sebuah profesi. Kemudian ini nanti akan sesuai dengan yang ini ya. Maknanya atau merupakan kata-kata yang mirip dengan acting ini. Kalau teman-teman perhatikan untuk pilihan jawaban A, acting film, aktris, penyanyi. Oke, ini jawabannya salah karena seharusnya di sini itu bukan film karena film itu bukan profesi ya. Kemudian untuk jawaban B, acting, aktor, suara, penyanyi. Oke, ini adalah jawaban yang tepat ya. Sorry. Jadi kalau teman-teman bisa coba untuk rangkai ke sebuah kalimat, acting itu adalah yang ditonjolkan oleh seorang aktor. Kemudian kalau suara itu adalah yang ditonjolkan penyanyi. Jadi ini maknanya udah tepat ya. Jadi itu untuk jawabannya adalah yang B. Acting yang ditonjolkan oleh aktor, suara itu yang ditonjolkan oleh penyanyi. Atau kita bisa juga balik, aktor itu yang ditonjolkannya itu adalah actingnya. Penyanyi yang ditonjolkan itu adalah suaranya. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Akar berhubungan dengan bla 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 sebagaimana bla 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 berhubungan dengan jantung. Nah, kalau diperhatikan akar ini adalah organ. Organ pada tanaman ya. Kemudian jantung ini adalah organ juga. Maka dari sini kita bisa lihat yang merupakan organ kayak gitu. Karena ini organ, ini adalah organ, maka kita pilih jawaban yang keduanya adalah organ. Pohon dengan hati ini jawabannya salah karena pohon itu bukan merupakan organ, melainkan sebuah kayak individu kayak gitu ya. Individu tapi dalam hal ini adalah pohon. Kemudian batang manusia ini juga salah karena batang itu organ, manusia itu bukan organ. Daun ginjal. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Daun itu merupakan organ, ginjal juga merupakan organ. Jadi, akar dan daun ini sama-sama merupakan organ pada tanaman. Sedangkan ginjal dan jantung itu merupakan sama-sama organ pada manusia. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Kopi berhubungan dengan bla 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 sebagaimana bla 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 berhubungan dengan sayur. Oke, ini ada kopi, ini ada sayur. Kalau teman-teman cermati, kopi hitam, segar sayur, itu kan tidak sesuai ya.
Kemudian kopi mengandung kafein, daun mengandung sayur. Ini juga salah. Kemudian kopi ini adalah sejenis minuman, bayam ini adalah sejenis sayur. Jadi ini adalah jawaban yang tepat untuk menjawab soal analogi yang nomor 14. Kemudian kopi itu punya aroma, enak itu adalah sayur. Ini nggak make sense ya, atau nggak masuk akal kayak gitu. Kopi itu pahit, hijau itu sayur. Ini juga salah. Maknanya akan benar kalau kopi itu pahit, kemudian sayur itu hijau, kayak gitu ya. Jadi, untuk soal nomor 14, jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor terakhir atau nomor 15. SMP berhubungan dengan bla 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 sebagaimana bla 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 berhubungan dengan anak-anak. Nah, ini ada kata SMP, ada kata anak-anak, maka kemungkinan jawabannya itu adalah sekolah dan juga tingkat kedewasaan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, dan sebagainya. Nah, kalau kita cermati untuk pilihan jawaban A, SMP itu identik dengan remaja, dewasa identik dengan anak-anak. Ini salah ya, karena kita gak bisa membuat sebuah analogi seperti ini. Kemudian SMP dengan SMA, SD dengan anak-anak, ini juga salah. Kemudian untuk jawaban C, SMP, kuliah, dewasa, anak-anak, ini juga salah. Jawaban D, SMP, SMA, remaja, anak-anak. Ini juga salah. Karena kalau SMP dengan SMA, maka yang di sini harusnya remaja dan remaja kayak gitu ya. Karena SMP dan SMA itu usianya usia anak remaja. Kemudian SD dan remaja. SMP di sini kita bisa masukkan SD, kemudian remaja, anak-anak. Nah, kalau kita perhatikan, SMP ini berhubungan dengan anak-anak usia remaja. SD berhubungan dengan usia anak-anak. Jadi ini adalah jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik yang kosong ini. Oke, jadi itu adalah beberapa soal tipe analogi yang biasa ditemukan dalam SKD CPNS yang mungkin bisa teman-teman coba pahami. Jadi intinya, ketika mendapati soal tipe analogi seperti ini, maka teman-teman bisa cek kesesuaian antar katanya, kemudian kita bisa juga coba untuk membuat kalimat dari kata-kata yang disediakan di soal. Teman-teman juga bisa perhatikan kata-kata yang ada di soal tersebut, apakah kata kerja, kata sifat, kata benda, keterangan waktu, dan sebagainya. Itu adalah salah satu tips untuk menjawab soal tipe analogi. Nah, mungkin demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.